Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami, Podcast Suara Siaran Udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Luar biasa. Pada pagi hari ini kami sudah kedatangan dua mahasiswi dan mahasiswa yang berprestasi di Universitas Muhammadiyah Jambi. Sengaja kami datangkan, cukup susah waktunya karena jadwal mereka yang padat karena mungkin kena corona, covid, akhirnya bisa terjadwal pada hari ini. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Kita perkenalkan dulu ya. Yang pertama ada si cantik, luar biasa pakai jilbab coklat. Oke, kenalkan namanya dulu. Halo, hai. Perkenalkan, nama saya Rizka Widianingrum, semester 8 di Universitas Muhammadiyah Jambi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Oke, hai Rizka. Hai. Gimana kabarnya Rizka hari ini, Rizka? Baik, alhamdulillah, Pak. Oke, luar biasa. Selanjutnya, Halo viewers, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Arifin. Saya semester 8 sama seperti rekan saya Rizka Widianingrum. Saya sama juga satu kelas malah Ekonomi Pembangunan. wah luar biasa, satu kelas semester 8 di Universitas Jambi. Jadi tingkat akhir sekarang ya? Iya, Betul. Pak. Oke, tingkat akhir. Sekarang mau nanya nih, kegiatannya sehari ngapain aja sih? Hari ini kena covid kan nggak kuliah, ngapain aja nih udah semester 8 gitu? Kalau semester 8 sih pastinya nyusun skripsi ya, Pak ya. Oh, lagi nyusun ya? Iya, doain ya, Pak ya. Oh, saya selalu berdoa. Berdoa semoga, ya pastikan dosennya pasti selalu berdoa ya. Semoga mahasiswanya cepat selesai, cepat kelar gitu. Amin. Oke, apa nyusun skripsi tadi? Ya, nyusun skripsi. Selain itu juga kami selain kuliah juga berwirausaha. Oh, wirausaha, luar biasa. Nanti Instagramnya di bawah sini ya, Pak ya. Oh, Instagram di bawah sini, jadi kalau mau Jadi ya, Pak ya. sekalian promo, ternyata promo Di bawah free sini ya. Iya, benar bagus ya. Wajar karena kalau jurusan ekonomi pembangunan itu harus bisa berjiwa Berbisnis. bisnis atau berjiwa wira swasta. Itu harus dimulai dari sekarang tentunya. Itu berarti ilmu yang didapat di kampus diaplikasikan ya Ke dunia nyata. Oke, kerja nyata. Oke, lagi nyusun ya. Iya, Pak. Selanjutnya kalau Arifin lagi ngapain nih? Sama sih nyusun skripsi juga karena di semester 8 kan lebih fokus ke nyusun skripsi. Oh, nyusun 8. Udah pada ujian proposal belum nih? Sudah, Seminar alhamdulillah sudah. Oh, sudah ujian seminar ya. Oke. Sebelum kita flashback dulu ke belakang, kalau mau ditanya-tanya, kenapa sih tertarik masuk di Universitas Muhammadiyah Jambi? Masih diingat nggak kenapa sih gue harus milih kampus ini gitu? Misalnya nggak, Rizka dulu bisa jawab. Kalau saya sih basicnya dari SMA memang sudah ada di jurusan IPS. Oh, Jadi IPS saya ya. suka ekonomi, suka akuntansi, dan ke Jambi kuliah nggak mau pikir panjang, maunya masuk ke ekonomi aja gitu. Oh, ekonomi aja ke Jambi. Dan- Emang sebelumnya dari mana nih? Dari Jawa. Oh, dari Jawa, luar biasa ya. Ternyata Rizka ini dari Jawa merantau. Jadi merantau ke Jambi, akhirnya kuliah di Universitas Muhammadiyah Jambi memilihnya. Oke, kalau Arifin gimana? Nah, dulu awalnya itu saya adalah pekerja. Cuma saya pengen kuliah. Oh gitu. Tapi waktu itu saya banyak pertimbangan bagaimana saya bisa memanajemen waktu kuliah sambil kerja. Ternyata di Universitas Muhammadiyah Jambi saya bisa kuliah sambil kerja. Oh, kerja. Sebelum kerja apa? Saya kerja di ini, jadi waiter di cafe. Oh, waiter di kafe. Jadi balance ya antara kuliah sama waktu kerjanya nggak terganggu Betul, ya. terlebih lagi universitas kan tepat di tengah kota, tidak terlalu jauh. Dibanding iya. dengan universitas lain kan jauh jaraknya, jadi karena pusat di kota, jadi jaraknya juga tidak memakan banyak waktu, biaya transportasi juga sangat ekonomis banget, jadi pilihan utama bagi mereka-mereka yang jauh ke tengah kota. Oke, luar biasa. Apalagi sekarang udah gedung baru ya. Betul. Kalau PSB kamu kan masuknya angkatan 2017. 17. Berarti gedungnya masih dalam tahap pembangunan. Sekarang gedungnya udah tinggi. Betul. Ada rasa bangga nggak sih? Bangga dong jadi saksi sekarang Jadi kita. saksi ya, saksi walaupun Saksi transformasi dari STM Muhammadiyah Jambi menjadi Menjadi universitas, Universitas dan sekarang Muhammadiyah memiliki gedung semewah ini dengan tingkat luar 6. biasa. Bangga dong pastinya. Awalnya sempat merasa kecewa juga, ini kira-kira kami sempat nggak nih menikmati gedung semewah ini? Ternyata sempat. Sampah. Iya, menikmati. Oke, sebelum tamat boleh dong foto-foto. Nanti kalau dari sini mau foto-foto di gedung baru juga boleh, nggak masalah. Oke, selanjutnya coba ceritakan nih Rizka awal mendaftar hingga mendapatkan beasiswa KIPKA. Oh, Oke. panjang ini Pak kalau saya. Oh iya, nggak apa-apa panjang. Kita durasinya 2 sampai jam 3 ya? jam mungkin ya. 3 jam durasinya, Oh, nggak masalah. 3 jam kalau untuk saya ya. Iya, Rizka 3 jam.
Nggak sih, kalau saya sih karena saya basicnya di sini perantau, saya dari Jawa, saya sebenarnya banyak faktor yang mengharuskan saya kuliah di sini gitu, dan faktor internalnya mungkin nggak bisa semuanya dipublish gitu. Iya, benar. Kalau faktor eksternalnya tuh karena memang saya dari SMA nggak keterima di SNMPTN, Iya, benar. jalur bidik misi juga, Iya. dan saya sempet down, putus asa, bingung harus bagaimana, harus ngapain gitu Iya, kan. iya, benar. Tapi dalam diri saya tanamkan saya mau kuliah gitu. Oke, of course. Saya mau kuliah. I agree with you. Terus? Serius ya Pak? Iya. Saya mau kuliah gitu. Terus nggak pikir panjang, ada keluarga di sini yang nawarin, mau nggak ke Jambi kuliah? Ya udah, tanpa pikir panjang mau gitu. Oke, mau ke Jambi. Mau aja. Jadi merantaunya sendirian dulu ke Jambi. nggak, memang ada keluarga di Ada Jambi. keluarga, jadi Iya. sendirian. Ya, orang tua di sana masih Iya, orang stay. tuanya Oh, oke. di Jawa gitu. Jawa. Habis itu daftar gitu kan, ada kata kakak, ini ada kampus bagus ekonomi nih gitu. Ya udah, langsung daftar aja gitu. Tanpa berpikir panjang, berharap dapatkan beasiswa, entah beasiswa apa, entah jalur prestasi atau apa gitu, nggak berpikir panjang seperti itu. Masuk aja daftar gitu. Setelah hampir beberapa minggu ditelepon sama akademik, saya masih ingat waktu itu yang nelpon Ibu Meli. Terima kasih Bu Meli. Oh, Bu Meli, terima kasih. Ingat jasa Bu Meli ya. Iya. Luar biasa. Iya, ditelepon mendapatkan beasiswa gitu. Dan kamu harus melengkapi syarat-syarat yang ditentukan gitu. Oke. Dan waktu itu saya ke Jambi cuman bawa SKHU, itu pun SKHU sementara. Sementara. Semuanya masih di SMA. Iya. Jadi mau nggak mau saya harus balik lagi ke Jawa, Oke. ngambil ijazah, ngambil SKHU, ngambil raport karena harus ada nilai-nilai raport di situ. Iya, benar. Ngurus surat pindah ke Jambi karena harus domisili penduduk Jambi. Oke. Balik lagi ke Jawa, ngurus semuanya, dikasih waktu 1 minggu waktu itu sama Bu Meli. Dan waktu di hari terakhir saya lupa harus buka rekening. Oh, Iya. lupa. Jadi waktu itu sudah hari Sabtu dan hari Senin harus dikumpul gitu kan. Jadi harus gimana nih ya, harus buka rekening hari Sabtu, bank nggak ada yang buka gitu kan. Iya, Jadi iya. tapi masih ada satu bank yang buka di waktu itu dekat rumah Talang Banjar, saya masih ingat, langsung tanpa pikir panjang buka rekening di situ. Dan Oh, akhirnya oke. bisa hari Senin langsung berkasnya dikumpul semuanya sama Bu Meli, dan alhamdulillah sampai sekarang masih dikasih kepercayaan, kesempatan sama UM Jambi mendapatkan beasiswa. Wih, luar biasa ya. Kalau kita dengar Cita Rizka nih ternyata mendapatkan beasiswa juga banyak perjuangan ya. Iya. Pertama perjuangan kuliahnya dia. Bagaimana niat Rizka untuk kuliah? Pastinya tentunya kita ada hambatan, tantangan, tentunya tidak menjadi halangan untuk kita untuk terus maju. Oke. Iya. Tadi setelah daftar di UM Jambi, merantau dari Jawa ke Jambi. Karena di waktu SMA itu Pak, cuman di kelas saya aja yang nggak ada yang lolos di SNPTN gitu. Oh, Jadi gitu. kayak apa sih yang salah dari diri saya ini, apa sih gitu, kayak emang yang daftar tuh banyak gitu ya, cuman kenapa harus kelas saya nggak ada yang satu sama sekali yang lolos gitu. Oh, Jadi gitu. kayak sedih, harus Kayak harus down gimana gitu ya. putus asa. Jadi ya udahlah, yang penting intinya mau kuliah gitu aja. Oh, kuliah gitu. Pernah nggak nyangka sih harus ke Jambi gitu? Di Jawa di mana dulu? Di mana Jawanya? Jawa Tengah? Jawa Di Tengah. Semarang. Oh, Semarang. Oh, orang Ada Semarang di sini. Oke. Main ya, Pak, ke sana nanti. Banyak. Oh, siap. Saya udah pernah ke Semarang. Ke Demak Pak? Belum pernah ke Jember. Saya pernah ke Simpang 5 aja. Simpang 5. Oke, dari Semarang ternyata perjalanan Rizka ini salah ya, karena untuk kuliah aja dia harus berjuang. Pertama dia mungkin agak tadi ceritakannya tidak bisa masuk SBMPTN, nggak Iya, lolos, dia down. sedih. Akhirnya keluarganya minta dia untuk hijrah atau merantau ke Jambi. Sumatera, tepatnya di Iya. Jambi. Akhirnya milih di kampus UM Jambi. Iya. Berarti waktu waktu mendaftar belum ada info beasiswa. Belum Tahu-tahu- ada belum sama ada sekali, ya. belum ada. Tapi setelah daftar ada Mbak Meli nelpon. Jadi ingat Nggak tuh Rizka berharap. harus ingat pada jasa Mbak Meli ya. Oke. Oke, menarik sekali untuk Rizka. Selanjutnya Arifin nih, ada cerita apakah ada lagi nih ceritanya awal mendapatkan KIPKA gimana gitu? Mungkin saya sedikit berbeda. Oh, Saya perbedaannya mendapatkan gimana beasiswa bidik misi itu di semester 4. Saya sebagai bidik misi pengganti mahasiswa, penerima bidik misi pengganti. Oh, pengganti, iya. Tapi sebelum itu saya mendapatkan beasiswa yang lain. Oh, bisa apa? Waktu itu disediakan dari Bank BTN kalau nggak salah. Oh, iya ya, luar biasa, Bang. Nah, jadi awalnya itu saya ada kesamaan juga dengan rekan saya, yaitu gagal di SBMPTN. Jadi saya sempat sudahlah nggak mau kuliah. Akhirnya saya memutuskan untuk kerja selama 1 tahun, cuman nggak tahu kenapa ada keinginan lain untuk kayaknya pengen kuliah lagi deh. Lihat kesibukan teman tuh bikin tugas segala macam, kayaknya seru. Dan aku ingin merasakan seperti mereka. Oh gitu. Berarti sempat nganggur gitu? Gimana? Bukan nganggur, kerja. Oh, kerja. Kerja. Jadi saya berpikir
Mungkin kalau tahun sekarang ijazah SMA itu mungkin masih bisa dipakai, but we don't know the next. Kita Oke, nggak oke. tahu tahun ke depan tuh apakah ijazah SMA itu masih bisa dipakai atau enggak. Yes. Mungkin benar skill itu mungkin jadi hal yang paling penting, skill. Iya. Tapi bahan pertama yang bagi penting kan pasti sertifikat segala macam. Itu kita nggak bisa bantah fakta tahun ini ya, tahun sekarang. Pasti itu menjadi hal paling penting untuk kita misalnya mau next to the level gitu. Oke, yes. Kemudian tadi kenapa saya milih itu mungkin karena biayanya jauh. Kemudian biaya nih di UM Jambi ini lumayan sangat terjangkau Terjangkau daripada ya, iya. sangat terjangkau lah bagi saya yang pekerja. Kemudian jaraknya juga yang tidak terlalu jauh dari rumah. Kemudian saya daftar di UM Jambi, alhamdulillah lulus. Kemudian ya saya menjalankan kuliah kerja dan pada akhirnya ada ya beasiswa dari Bank BTN waktu itu. Alhamdulillah berkas saya lulus. Kemudian di semester 4 ada teman sekelas yang dia cuti kan, karena salah satu syarat bidik misi kan nggak boleh cuti kan. Oke, benar, maka iya. bakal di-cut nanti bidik Iya, misi. benar, iya. Nah alhamdulillah saya diganti, jadi saya yang ini pengganti teman saya waktu itu. Nah mungkin saya nggak tahu kenapa saya menjadi salah satu yang terpilih menjadi penerima bidik misi pengganti. Mungkin karena salah satunya waktu itu saya mendapatkan 2 kali dapat IP 4. Oh, IP 4 luar biasa. Tepuk tangan dulu nih. IPK 4 ya. Oh, sebenarnya saya mau tahu dulu. Ternyata kalau dulu beasiswa KIPKA itu bisa menggantikan temannya. Iya. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Namun ada faktor juga bahwasanya kita mendapatkan beasiswa dituntut juga kewajiban. Apa sih? Pertama Betul. kita harus Yes, berprestasi tanggung ya. jawab. Iya. Tanggung jawab nih dapat dikasih beasiswa. Terus ngapain aja? Emang dapat enggak? Tapi ada Iya. ya ada tanggung jawab Ada pribadi, tanggung terutama nilainya harus bagus. Itu dulu IPK-nya harus 4 IPK-nya. Terus juga ada lagi misalnya ikut kegiatan di kampus Universitas Muhammadiyah Jambi, mungkin kegiatan yang mengembangkan minat dan bakat mahasiswa, itu juga penting. Jadi bahwasanya kadang teman-teman mikir gini, enak ya dapat beasiswa, Iya, ya kan? sebenarnya- Karena mereka nggak paham ya, Iya. ada tanggung jawab moral sebenarnya. Iya, tanggung Benar kan? jawab, beban yang disini Oh, bebannya banyak banget mikonya ya. Enggak ya. Ya itu beban. Tanggung jawab. Ya tanggung jawab juga. Karena gini, saya pribadi juga mendapatkan beasiswa. Mungkin beda. Kalau dulu namanya beasiswanya PPA, prestasi akademik, ya kan sama aja. Iya. Kalau sekarang kan bidik KIPKA atau bidik misi itu yang bedain adalah dapat uang saku ya, Saku, iya. uang saku yang bisa digunakan untuk beli buku, mungkin laptop. Nah itu kan juga penting. Kira-kira uang sakunya untuk beli jajan handphone atau beli laptop nih? Kan bisa ditanya, atau beli baju ya kan? Bisa aja nih. Kadang mahasiswa tuh dapat uang KIPKA, dapat uang SPP dibayarin, dapat uang KIPKA, beli baju, beli handphone. Wah itu salah satu. Bukan nggak boleh ya, tapi harus bisa Prioritas. bijak prioritas mana dulu. Saya rasa Iya. itu penting. Kira-kira Rizka pernah beli apa? Udah beli laptop uangnya? Sudah beli laptop. Oh beli laptop. Iya penting ya, karena Penting. semester 8 sudah pasti nyusun Sudah, skripsi pasti. ya, pasti butuh Iya. laptop pendukung Pendukung. untuk kegiatan belajar mengajar. Kalau Arifin gimana? Laptop, saya beli laptop di semester 4 langsung. Saya langsung beli semester laptop. Karena 4. Oh. banyak tugas yang harus menggunakan laptop. laptop. Jadi kalau nggak ada laptop ke warnet, aduh nggak banget. Ya benar. Itu bijak sekali ya. Jadi bijak sekali bahwasanya kita mendapatkan beasiswa itu memudahkan kita dalam proses belajar mengajar. Iya. Iya, karena sangat beruntung sekali dua narasumber hari ini, Rizka dan Arifin, dapatkan beasiswa. Mungkin kesempatan ini sama, saya rasa sama. Semua orang berhak untuk mendapatkan beasiswa, tinggal mereka mau tidak maunya, Iya, ya kan? Karena usaha. semua saya percaya aja bahwasanya semua orang punya kesempatan sama untuk sukses, itu aja, ya. Oke, selanjutnya saya akan bertanya, saat mendaftar waktu itu kemarin menyangka nggak bakal dapatkan beasiswa, tapi jangan jawab dulu karena ada pesan-pesan mau lewat berikut ini. Oke. Bye-bye.
Kembali lagi bersama kami di podcast siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Luar biasa. Aduh, nggak terasa nih. Tadi sudah ada pertanyaan ya. Itu pernah menyangka bakal dapatkan beasiswa KIPKA nih kalau Rizka. Tadi kan kita sudah cerita ya. Iya. Nggak nyangka sama sekali. Karena kegagalan yang pertama terlalu berharap bakal lolos. Bakal lolos ya. Tapi endingnya sad gitu oke, kan, iya, jadi benar-benar. sedih, jadi nggak mau lagi berharap kejadian yang sama gitu. benar. Ngalir aja gitu, daftar aja. Daftar. Setelah sampai di titik ini, ya bersyukur banget sih Pak. Bersyukur, iya. Artinya ada yang bisa dipelajari ya, ternyata satu gagal itu bukan berarti Yes. pintu itu tertutup, Gagal. mungkin pintu lain juga terbuka. Kan Iya. kemarin tuh kalau lu SPTN belum tentu dapat beasiswa. Ternyata Iya. kan ada Tuhan punya rencana yang lain. terbaik untuk hambanya gitu. Hambanya. Saya pikir seperti itu. Lalu kalau Arifin gimana? Nggak nyangka, cuman kan di awal tuh kan pasti kita sebagai mahasiswa kan pasti nyari-nyari informasi kan, Iya, benar. ada informasi beasiswa nggak ya gitu. Oh iya benar. Dapat, terus ada teman-teman sering-sering bagi-bagi itu kan, akhirnya udah kita kumpul berkas, terus akhirnya kita kumpul dan akhirnya alhamdulillah ternyata berkas kita lulus dan kita mendapatkan beasiswa. Itu bidik misi, belum selain bidik misi sih waktu itu. Oh sebelum bidik misi ya, dari salah satu ini ya, Beasiswa yang sponsor lain. beasiswa yang lain ya. Luar biasa ya. Mau tanya lagi nih buat Rizka, apa sih yang didapat di beasiswa KIPKA ini? Apa aja? Bidik gitu? misi ya Pak? Iya. Kalau beasiswa bidik misi ini biaya, ada dua biaya yang cair Iya. gitu kan. Yang pertama biaya pendidikan Oke. dan biaya hidup. Oke. Kalau biaya pendidikan itu satu semester 2.400.000. 2.400.000. SPP-nya berapa sih? SPP-nya 18. Aduh, luar biasa bersista dapat beli jajan. Tapi Pak, beli. bukannya dulu tuh nggak nyampe 2.400.000 ya, kayak mungkin perasaan tuh kayak makin meningkat gitu dari 2.200.000 menjadi 2.400.000. Oh gitu. Kalau nggak salah tuh gitu iya, ya kan? iya. Itu yang biaya hidup. Biaya hidup ya? hidup selalu meningkat gitu Meningkat, Pak. iya, Yang gitu. pertama dulu 39 sampai Oh, sekarang jadi 4.200.000. Oh iya, biaya hidup yang meningkat ya. Iya. Ngiler nggak tuh? Luar biasa ya. SPP-nya 18 dibantu 24. Sisa lagi. Sisa berapa tuh? Sisa 600. 600 lumayan ya. Iya lumayan, sangat membantu sekali. Oke, lalu ada uang biaya hidup Ya, yang biaya hidup yang dari semester pertama itu sampai semester 3 kalau tidak salah itu 3.900.000. 39. Iya, Sekarang sampai sudah sekarang 4.200.000. 4.200.000, luar biasa. Oke, kalau Arifin gimana nih? Apa yang sudah didapat beasiswa sama aja? Sama aja. Kan kita dapat ini bidik misi kan ada dua seperti yang dijelaskan tadi, ada biaya hidup, kemudian ada biaya pendidikan. Kalau biaya pendidikan itu tuh 2.400.000. Setiap Bahkan untuk bayar semester pun dapat kembalian. Kembalian ya. Oke, luar Terus biasa ya. bagaimana dengan biaya hidup 4.200.000? Tambah sisa. Oh, luar Sisa biasa banyak. ya. Bisa kita bisa Banyak, nabung. Iya. Bahkan- Ternyata kampus UMJ memang gitu. Kita memang kalau uangnya memang bersisa kita kembalikan karena itu hak mahasiswa ya. Karena 18 dapatnya 24 kita kembalikan 100.000 itu hak mahasiswa juga. Jadi saya yakin bahwasanya itu sangat keberuntungan buat Rizka dan Arifin ya. Tapi jangan pernah kita menyerah gitu. Karena beasiswa di UM Jambi itu bukan hanya dari KIPKA aja atau bidik misi, ada juga beasiswa PPA. Betul. Mungkin kemarin juga ada dapat beasiswa COVID ya, bantuan Oh COVID iya. juga Oh iya, dapat betul. lumayan Ah. banyak, COVID, sekitar ya. 170 beasiswa COVID, luar biasa. Dapatnya sekitar 4.800.000 gitu. Jadi luar biasa. Oke, buat Rizka nih bagaimana sih tanggapannya tentang kampus UM Jambi? Kan sebentar lagi akan meninggalkan, kalau tamat ya, meninggalkan Mau kampus. diusir ya Pak ya? Buka-buka Bukan tua mau- yang harus keluar Iya, gitu. kan proses Enggak, ya. enggak. Proses ya Pak. Atau mau di kampus Enggak, lama-lama? enggak. Enggak apa-apa juga, cuti Enggak dulu. mau. Oke, apa sih tanggapannya tentang kampus UM Jambi? Sangat bangga sih kalau saya Pak. Saya menjadi salah satu saksi metamorfosis perkembangan Universitas Jambi dari dulu sekolah tinggi menjadi universitas, keren banget. Oke. Pembangunan dari yang dulunya parkiran, yang gedung Iya, baru tuh Pak iya, ya, iya, parkiran. parkiran. Sekarang Sekarang menjadi gedung mewah yang yang diminatin banyak orang, megah kalau Pastinya. jalan gitu. Wis, Universitas Muhammadiyah Jambi, Sang Surya. Oh, iya keren kan. gitu kan. Pokoknya kampus ala-ala hotel lah kan. ya. Jadi bisa bangga-banggaan sama teman kan, Iya. foto-foto bangga-bangga di sosial media nih kampus gue nih gitu Iya, kan, seperti keren. itu. Oke, kalau Arifin gimana nih tentang kampus nih? Nggak nyangka seperti kayak Rizka tadi sih, dulu yang stay Muhammadiyah Jambi sekarang sudah jadi universitas. Kabarnya akhirnya kan baru milad ya, yang baru kedua milad. tahun. Yang kedua tahun. Nah, itu
menjadi saksi itu luar biasa. Alhamdulillah sempat menikmati lah gedung yang begitu mewah, indah itu yang yang rasa hotel bintang 5. Oke. Belum lagi pegawai-pegawainya tuh aduh ramah, friendly banget, pelayanannya oke banget, top banget. Gue banget kayaknya itu. Aduh. Oke. Gak nyangka ya, saya kemarin lantainya kuliah di lantai 2 ya. Iya, lantai 2. Dulu kan bisa mandang jalan. Iya, Sekarang sekarang terpandang nggak gedung. bisa, Ya, iya. terhalang oleh gedung kampus yang Lantai berapa sampai lantai berapa? 6. Sampai lantai Nah, enam. lantai 6 luar biasa. Waduh. Oke, buat Rizka nih, harapannya nanti setelah lulus dari kampus UM Jambi apa sih harapannya? Sudah punya planning belum, gue mau ngapain? Apakah gue mau lanjut sekolah atau gimana Iya. gitu? Planning sih ada Pak, cuma tinggal kerjain aja. Jalan aja Iya, gitu ya. ya pengennya mau kerja, mungkin lanjutin usaha. Usaha. Iya, kerja sambil usaha gitu. Jadi kayak ya kita nggak selamanya bisa kerja sama orang kan Pak. Benar, Kita benar. pasti punya bisnis lain yang menunjang kita di masa tua. Gitu. Jadi ingin memperkerjakan Iya, orang ya, memperkerjakan jadi pengen orang. bos gitu. Anak ekonomi banget nih katanya nih, anak ekonomi gitu ya. Dia Ekonomi nggak mau banget. ya kan ekonomi usaha ya, pasti Iya, mau usaha ya, itu plannya itu ya. Ya walaupun cuma 1-2 tahun mungkin kerja sama orang boleh Benar, lah benar, gitu iya. kan. Tapi kedepannya kan kita nggak tahu apa yang terjadi gitu kan. Of Jadi course. ya Yang penting udah planning aja planning dulu. aja kita harus berwirausaha. Itu sih sarannya. Oke, kalau buat Arifin gimana? Sama saya pengen usaha, terus kita baca-baca juga lah kan informasi, ada peluang-peluang nggak? Kalau ada peluang harus kita ambil gitu. Kok iya, peluang ya. Heeh. Kesempatan nih. Kesempatan betul. Iya, kita belajar gitu, banyak belajar hal. Oke. Sebenarnya sudah informasi bahwasanya mahasiswa UMJM ini banyak sekali yang punya usaha, Iya. yang Banyak banget. Banyak. usaha-usaha yang sudah cukup maju dan sangat keren gitu Yes. kan. Dan saya sangat senang kalau punya pikiran usaha buat Rizka, berarti dia punya ilmu ekonomi yang terpakai Iya. gitu. Betul. Ya kan, apa yang Langsung. diajarkan langsung diaplikasikan ya. Oke, pesannya buat teman-teman, buat adik-adiknya, atau katakan untuk apa sih buat pesannya yang untuk biar menggugah motivasi buat adik-adik kelasnya, atau tips kuliahnya dari Arifin mungkin IPK-nya bisa 4, ya itu cukup susah ya. Susah. Jadi buat teman-teman di luar sana yang masih bingung mau kuliah di mana, gabung sampai kita aja ya. Siapa tahu menjadi salah satu mahasiswa yang menerima beasiswa. Wih, Kan kita luar nggak tahu. biasa. Nggak tahu ya, benar, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu, semuanya punya kesempatan Yes, kan. of Jadi course. tetap mau berusaha dan jangan takut gagal. Oke, jangan takut contoh gagal. apa yang saya lakuin ya, jangan sedih, jangan frustasi. Kalaupun gagal, pasti kita nggak mungkin kan gagal selamanya di tempat lain Iya, gitu. benar. Jadi tetap berusaha, tetap mau berusaha, tetap cari-cari informasi, jangan takut untuk gagal dan jangan lupa berdoa. Oh, berdoa ya biar berkah gitu ya. Iya, Pak. Oke, kalau Arifin gimana nih pesan-pesannya? Kesannya jangan takut untuk kuliah, karena kuliah itu sebenarnya bukan untuk kita belajar. Di sini kita tuh sebenarnya kayak buka jaringan channel untuk cari-cari ini referensi untuk ke karir kita. Kan di sini iya. kita banyak orang-orang hebat, apalagi UMJM sering ngundang-undang orang-orang hebat, pejabat segala macam. Pasti ada kesempatan kita untuk mengenal, terus setidaknya itu belajar dari motivasi mereka, bagaimana bisa jadi sukses segala macam. Bahkan dosen-dosen UMJM juga sudah sukses kok. Luar biasa. Luar Oke, biasa. terima Jadi kasih. jangan takut lah. Jangan takut ya, tadi kata Rizka mengatakan Takut untuk jangan gagal. takut gagal ya. Yes. Artinya kalau gagal sekali itu jangan kita down, akhirnya Iya. kita merasa kayak sudahlah hidup ini berakhir sampai di situ. Ternyata Jangan kegagalan itu ada sampai. hikmah yang harus Iya. dijalanin ternyata Iya. ya. Dan juga tadi kata Arifin bahwasanya kuliah itu bukan sekedar kita belajar dari ilmu pengetahuan, tapi juga cari teman, cari kawan, Betul. cari relasi. Yes. Bagaimana kita bisa berkomunikasi atau bersosialisasi sama Iya. orang, ya kan? Bagaimana kita bisa bertemanan baik, mencari link lah, Iya. referensi. Ya, apalagi zaman sekarang, tentunya kita butuh sekali relasi ataupun teman-teman yang bisa mendukung mengembangkan karir kita. Dan di kampus UM Jambi saya percaya bahwasanya tidak hanya belajar, kita dituntut mengembangkan kegiatan-kegiatan nih. Apakah pernah ikut nggak nih ikut kegiatan anggota apa, IMM atau apa gitu? Nggak sih, pernah ikut duta waktu itu. Duta apa? Duta UM Jambi. Oh, Duta UM Jambi waktu itu luar Iya. biasa. Ternyata ada Duta UM Jambi juara Tapi satu. enggak. Nah, itu nggak apa-apa. Berarti udah Yang ada penting ya. udah berusaha Udah ya. berusaha. Itu kan salah satu nggak, kadang kita kan nggak tahu nih, ya kan? Iya. Coba aja dulu, ya Iya, kan? coba aja dulu Iya. kan. Kalau Arifin apa? Pernah ikut lomba atau gimana? Pernah salah satu pemenang lomba debat yang diadakan di UM Jambi waktu itu. Oh, lomba debat luar biasa prestasinya hari ini ya. Wajar aja dapat beasiswa. Ternyata mereka beasiswa tuh memang
Debat. Sudah lomba debat, banyak prestasinya dan saya senang sekali kehadiran ini saya katakan nih kalau katakan anak-anak saya kesan tua, jadi saya katakan ini adalah mahasiswa saya. Saya doakan semoga skripsinya lancar, Amin, tidak amin. ada hambatan, biar Amin. cepat kelarnya, biar bisa lagi mungkin bisa lanjutkan Amin. part-part rencana yang kedepannya tentunya, Amin. mau kuliah atau buka usaha atau bekerja tentunya. Selanjutnya saya informasikan kepada viewers UM Jambi, oke, bahwasanya tiap tahun beasiswa bidik misi atau KIPK UM Jambi itu terus mengalami peningkatan dimulai pada tahun 2017 sampai dengan sekarang angkatan 2020 itu sudah berjumlah sekitar 200. Ya, kemarin aja tahun 2020 penerima beasiswa KIPK adalah sebanyak 99 orang. Luar biasa, ya kan? Keren lagi nih. Jadi dengar-dengar ternyata nanti biaya sekedar informasi, saya belum tahu atau tidak, kata bagian pengurus bidik misi, nanti biaya SPP-nya juga naik. Ya, enggak lagi 24, sekitar 3 jutaan atau 4 jutaan seperti itu. Ya, jadi menurut saya itu kesempatan bagus ya, walaupun 24 pun juga terbantu juga. Iya. Ya kan, apalagi dapat duit Sepadan Pak, sepadan dengan fasilitasnya. Ya, betul. Iya. Sepadan ya, kita dapat uang saku, dapat SPP dibayarin, kita tinggal datang ke kampus untuk kuliah. Iya, Ya kan, belajar. itu benar sekali. Oke, terima kasih kepada Rizka Widianingrum dan Arifin. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya saya Abdul Halim mengundur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan di podcast Suara Siaran Udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Sampai jumpa.